Misteri harta karun Bung Karno, 57 ton emas dan batu intan terbesar di dunia. Apakah kisah ini hanya mitos atau fakta yang disembunyikan? Selama ini banyak rumor beredar tentang harta karun Soekarno yang konon disimpan di Bank Swiss dan bahkan dipinjam oleh Presiden Amerika, John F. Kennedy. Mungkinkah harta karun ini benar-benar ada atau hanya kisah yang dibumbui rumor? Mari kita selidiki. Kisah Bung Karno memang sangat menarik untuk diikuti, termasuk misteri serta mitos yang menyelimuti bapak pendiri bangsa itu. Salah satu yang paling tersohor adalah misteri harta Soekarno berupa 57 ton emas dan batu intan terbesar di dunia. Konon, Presiden Soekarno mewariskan harta yang sangat banyak. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan pasti dari pihak keluarga mengenai lokasi harta karun tersebut. Misteri harta karun Soekarno ini disebut sebagai harta karun perang yang didapat secara gaib. Ada juga yang menyebut jika harta karun itu berasal dari kerajaan Mataram Islam Hamengkubuwono ke-10. Rumor lain mengatakan bahwa harta karun Bung Karno konon dijaga oleh makhluk gaib dan hanya bisa diakses oleh pemegang amanat. Saat ini hanya ada beberapa orang yang mampu mendeteksi keberadaannya. Pengaruh kekuatan spiritual Bung Karno dan bantuan gaib dari alam lain konon membuat harta karun tersebut sulit dilacak keberadaannya. Emas sebanyak itu disebut-sebut tersimpan di Bank Swiss. Kabar ini sempat menghebohkan di masa lalu bahkan hingga sekarang. Berita selentingan juga menyebut bahwa seluruh emas tersebut sebenarnya sudah dipinjam oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada tahun 1963 untuk pembangunan negara Paman Sam atau Amerika. Kisah emas ini sebenarnya bermula pada pertengahan tahun 1946, saat pasukan TNI sedang mengamankan kawasan perbatasan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya sempat diduduki oleh pasukan Jepang. Saat mulai mengamankan dan menggali lahan, tentara secara tidak sengaja menemukan peti super besar. Peti itu kemudian diserahkan ke Komandan Brigada TNI, Letnan Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Kami pernah diserahkan sebuah peti yang mulanya kami kira obat-obatan. Petinya besar sekali. Waktu itu dibuka, ternyata isinya adalah begitu, ucap Letnan Kolonel Alexander Evert Kawilarang dalam buku A.E. Kawilarang, untuk Sang Merah Putih, dikutip pada hari Sabtu, 20 Juli 2024. Dari situ, inisiatif Tentara Bersama Rakyat untuk menggali lahan di sekitar bekas lokasi Jepang muncul. Mereka berharap dapat menemukan senjata untuk melawan pasukan Belanda. Namun, alih-alih mendapatkan senjata, mereka malah menemukan bom yang berujung meledak dan melukai beberapa anggota TNI. Suatu waktu, Kawilarang didatangi oleh seorang tentara bernama Sersan Mayor Siddiq yang menemukan guci besar. Sang Sersan rupanya tentara yang jujur dan ia langsung memberikan guci tersebut kepada Kawilarang. Padahal, jika gelap mata, Siddiq bisa saja membawa guci itu untuk mendapatkan uang yang banyak. Sersan Mayor Siddiq bersama beberapa anggota polisi tentara dan rakyat menemukan sebuah guci besar. Setelah guci itu dibuka, mereka menemukan kaos kaki yang berisi barang keras. Kaos kaki ini mereka buka satu persatu. Mereka kaget melihat isinya, emas, permata, dan berlian yang sudah dicongkel-congkel gemerlapan begitu. Kutip buku Haji Priyatna Abdur Rashid, dari Cilampani ke New York, 2001. Saat guci itu berada di markas pasukan Kawilarang, beberapa orang tampak bernafsu pada harta karun itu. Kawilarang yang kesal lalu mengambil 2 peti granat. "Bapak-bapak mau berjuang lagi. Ini untuk berjuang," kata Kawilarang kepada mereka sambil menyerahkan 2 peti granat. Ketika orang yang bernafsu pada harta karun itu masih terlihat penasaran, Kawilarang sekali lagi berbicara, berharap mereka segera pergi. "Ini untuk berjuang," tegas Kawilarang. Soal harta karun itu, Kawilarang juga tidak berniat memilikinya. Dia sempat menulis surat kepada Residen Bogor Mr. Murjono mengenai harta dalam guci itu. Menurut Kawilarang, harta itu seharusnya menjadi urusan pejabat Kementerian Dalam Negeri seperti Residen yang ada di Bogor. Namun,
Residen bukannya menerima, malah berkata kepada Kawilarang, "Oh, jangan kepada saya. Kirimkan saja kepada Kementerian Dalam Negeri." Maksudnya, kepada pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri di pusat. Demi keamanan harta itu, Kawilarang lantas mengutus 2 tentara, Jali dan Pali, ditemani beberapa tentara muda untuk menyerahkan harta penemuan Sidik dan kawan-kawan ke pemerintahan pusat RI yang berada di Yogyakarta. Emas dan berlian itu sampai ke Yogyakarta dalam keadaan utuh. Di Jogja, emas itu diserahkan kepada Mr. Sumarman, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Nilai emas itu, menurut majalah Pers pada 29 September 1972, hampir mencapai 9 miliar rupiah. Detailnya, karung itu berupa 7 kg emas dan 4 kg berlian yang asalnya dari perkebunan Pondok Gede, Bogor. Berdasarkan laporan dari tim, harta karun itu lalu diserahkan kepada Bank Negara Indonesia atau BNI 46 di Yogyakarta yang kala itu dipimpin oleh Margono Joyo Hadikusumo. Lantas, seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data dan sejarah, Soekarno sebenarnya tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah ini memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Bung Karno hidup dalam kesulitan. Hal itu diungkap oleh Bung Karno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi presiden hanya $220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah, karenanya wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki oleh negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar ini merasa kasihan kepada Bung Karno yang memakai baju tidur yang sudah robek. "Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" Begitu kata Bung Karno kepada Cindy Adams dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Bung Karno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat, namun dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan rakyat. Guntur Soekarno Putra, salah satu putra dari sang proklamator, juga membantah soal kabar jika ayahnya, Soekarno, memiliki banyak emas hingga bertonton yang disimpan di Bank Swiss. Hal ini diungkapkan oleh Guntur pada saat sesi diskusi dalam acara hari ulang tahunnya yang ke-80 sekaligus peluncuran buku yang berjudul Sang Saka Melilit Perut Megawati di Puri Agung Sahid, Jakarta, pada hari Minggu, 3 November 2024. Bohong, begitu tegas Guntur. Selanjutnya, moderator pun kembali menanyakan terkait Bung Karno yang juga memiliki batu intan terbesar di dunia yang dinamakan Intan Kartika. Halayak di luar negeri sebenarnya juga mengira bahwa Bung Karno memiliki sebuah batu intan terbesar di dunia yang oleh Bung Karno dinamakan Intan Kartika, yang nilai karatnya lebih besar dibandingkan intan terbesar di dunia. Ini benar nggak ya? Tanya moderator. Menjawab pertanyaan itu, Guntur pun kembali menegaskan jika kepemilikan batu tersebut tidak benar adanya dan salah kaprah. Bohong juga itu, salah kaprah semuanya, ujarnya. Pikir saja kalau emas bertonton disimpan di Bank Swiss, yang saya sendiri pernah ke sana, itu ruang penyimpanan uang di Swiss itu nggak akan muat mau diisi emas segitu banyak. Jadi saya pikir itu bohong semua ini, jelas Guntur. Oleh sebab itu, ia meminta agar publik tidak menganggap bahwa Presiden pertama Indonesia itu memiliki banyak harta, bahkan kekayaannya hingga miliaran rupiah. Terlepas dari benar atau tidaknya, hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik sosok proklamator kita, dan biarlah kisah ini tetap menjadi bagian menarik dari sejarah bangsa kita. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.